Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gov Insight, podcast yang seru dan inspiratif, especially dengan topik kita yang mengangkat salah satu etnografi tokoh politik di Indonesia. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Bita sebagai moderator. Aku nggak sendirian, aku membawa narasumber aku. Yang pertama ada Nama aku Naura. Dan nama aku Sami. Nah, teman-teman, kan kalian milih AHY nih atau Agus Harimurti Yudhoyono untuk diulik etnografinya. Boleh tahu nggak sih kenapa kalian milih itu? Nah, thank you deh Bita. Jadi tuh apa sih alasan kelompok kita nih milih si AHY ini jadi salah satu tokoh yang kita analisis. Jadi kayak yang kalian semua tahu, AHY ini kan sekarang kan ada di dunia politik, tapi dia tuh ngawalin semuanya tuh nggak lewat politik, tapi lewat militer. Dan kayak apa yang kita tahu, sebenarnya tuh karir dari militer tuh punya pencapaian yang luar biasa gitu kan. Mungkin Naura boleh dikasih tahu nih, kenapa sih AHY ini di dunia militer kayak gimana? Oke. AHY sendiri itu memiliki prestasi yang cukup tinggi dalam dunia militer dengan diawali jenjang karir di SMA Taruna Nusantara di Magelang, tempat ia lulus dengan predikat terbaik. Selanjutnya ia melanjutkan di Akademi Militer di Magelang juga, di mana ia meraih gelar Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik pada tahun 2000. Dan selama berkarir di militer, AHY bertugas di beberapa satuan elit TNI Angkatan Darat, termasuk Batalion Infanteri Raider 201 dan Batalion Infanteri 203. Pengalamannya yang meliputi operasi tempur hingga pendidikan militer internasional menjadikan beliau sosok pemimpin yang tangguh dan berpandangan global. Pada tahun 2016, dengan pangkat terakhir mayor, AHY memutuskan untuk mengakhiri karir militernya dan terjun ke dunia politik. Nah, berarti kan sebenarnya awal karirnya dari dunia militer ya. Kenapa sih Sami kok bisa tiba-tiba dia terjun ke dunia politik? Nah, oke, buat menjawab pertanyaan tadi, kayak yang tadi kita udah tahu dari Naura ya, dia tuh pas 2016 dengan pangkat terakhirnya mayor, ending-endingnya dia mengakhiri karirnya di dunia militer dan terjun ke politik. Nah, kayak yang kita semua tahu, AHY ini kan anak dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY, di mana SBY ini tuh tergabung di Partai Demokrat. Jadi setelah AHY ini memutuskan karirnya di dunia militer, dia ini langsung terjun ke dunia politik dan gabung ke Partai Demokrat itu sendiri. Dan sebenarnya tuh banyak banget step-step dari AHY kenapa dia bisa sampai di titik sekarang ini gitu kan. Kayak 2020 akhirnya dia diangkat jadi ketua Partai Demokrat itu sendiri. Berarti aku simpulin ya, kenapa kok dari militer tiba-tiba langsung ke politik? Sebenarnya nggak tiba-tiba teman-teman. Jadi ayah dari AHY ini yaitu dulu salah satu presiden kita yaitu SBY. Jadi dan pas masuk ke karir politik dia pun nggak langsung punya jenjang karir yang tinggi, ada step by stepnya ya. Itu yang diawali dari mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu sampai sekarang menjadi menteri ATR, betul ya? Di kabinetnya Pak Prabowo yang sekarang. Tuh, oke, jadi nggak ada tuh tiba-tiba dia masuk tinggi, at least step by step dia hadapi gitu. Nah, kan kita udah tahu ya tentang latar belakangnya dari AHY sendiri. Sekarang kita masuk ke topik inti kita, yaitu etnografi dari AHY. Mungkin boleh dijelaskan teman-teman? Oke, boleh. Jadi kan ada banyak banget nih metode yang kita pakai. Salah satunya itu ada metode etnografi digital, di mana di dalam metode ini tuh kita nganalisis akun Twitternya AHY sendiri dengan username Agus Yudhoyono yang ada di Twitter, dan itu tuh hasilnya ada banyak banget. Setelah teman-teman menggunakan etnografi digital sebagai sistemnya, seberapa sering sih AHY itu posting di Twitter perharinya? Oke, nah dari yang kelompok kita analisis nih, kita kan ngambil periode di bulan Oktober 2024 ya. Nah dari analisis itu tuh kita menurut kelompok kita AHY ini lumayan sering buat memposting di Twitter itu sendiri, kayak bisa 2-4 postingan perharinya. Dan emang itu tuh postingannya tuh kayak beragam aja gitu. Tapi apakah AHY ini cukup interaktif atau cuma posting-posting aja sebenarnya? Tapi sedihnya, sayangnya tuh AHY ini nggak cukup interaktif ya. Kan ada beberapa aktor politik yang interaktif, tapi kalau AHY ini tuh kayak ya yang kurang interaktif lah. Padahal dia cukup aktif buat posting di Twitter itu sendiri. Berarti gitu mungkin kan. isi umumnya itu kayak live update tentang dunia dia di politik Iya, ya? tentang kayak apa ya, kayak apa kerjaan dia sebagai menteri ATR lah diposting gitu kan di Twitter. Oke, I see. Nah, karena dia itu cuma postingnya satu arah nih teman-teman, aku pengen tahu nih gimana sih akhirnya branding dan framing seorang AHY di Twitter ini setelah etnografi digital ini?
Kalau ngomong soal branding atau framingnya si AHY ini, kalau AHY sendiri itu tampak fokus pada 60% di branding dan 40% di framing. AHY sering memanfaatkan platform ini untuk memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin muda kan, yang visioner sekaligus menyampaikan narasi strategis mengenai visi dan misi di politiknya itu. AHY menunjukkan kemampuannya untuk membangun hubungan positif dengan masyarakat sambil memposisikan diri sebagai tokoh politik yang berpengaruh. Kayak I see. Tapi memang bener sih kalau aku lihat Twitteran AHY itu dia emang nggak replay followersnya, cuman ya emang tertata, emang isi live update dan saya lah pemimpin muda yang aktif di dunia politik dan kegiatannya yang berbagai macam sebagai menteri sekarang ini. Iya, betul banget. Oke, terima kasih Sami dan Naura atas latar belakang serta etnografi digitalnya. Habis ini kita masih ada analisis dan sentimen. Oke, kita panggil teman-teman kita yang selanjutnya ya. Bye-bye. Dadah, thank you Dita. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai analisis etnografi digital yang dijelaskan oleh Sami dan Naura. Sekarang ada Dila dan Agista yang akan menjelaskan mengenai analisis dan sentimen. Nah, sebelumnya ada analisis 20 kata teratas dari tweetan AHY nih yang dijelaskan oleh Dila. Gimana nih Dil? Ya, oke. Berdasarkan analisis 20 kata teratas menunjukkan cuitan di akun Twitter @AHY. Kata-kata teratas tersebut berisi pembahasan yang membuat informasi pemilu, kinerja, kepemimpinan, dukungan, dan pernyataan lainnya yang terkait hal politik. Pada tahap proses ini kami juga menentukan sebuah kata tweet sebagai anggota kelas opini positif, negatif, dan netral. Hasil dari kata 20 kata teratas, kami menentukan bahwa pembahasan dari kata yang sering muncul termasuk ke golongan anggota kelas opini positif dan netral karena tidak adanya kata sarkas dan yang menjatuhkan. Oke, I see. Berarti 20 kata teratas ini berkaitan loh dengan tadi etnografi digital analisisnya dari Sami. Iya, Karena betul. Sami bilang pun banyak isi dari tweetan AHY tentang brandingnya yang baik-baik gitu kan. Berarti betul ya? Iya, Sesuai dengan betul, ini ya. Sesuai dan pastinya sudah terakurat dengan yang analisis yang kita cari. Oke, nah thank you Dila. Selanjutnya Ya, oke. sentimen dari Agista. Oke, aku mau jelasin sentimen. Jadi sentimen itu menggambarkan pengelompokan kata yang sering muncul pada cuitan mengenai AHY gitu loh. Oke, I see. Jadi pengelompokan ini ada kata positif dan juga kata negatif. Kata positif yang sering muncul tuh seperti support, ready, dan juga supported menjadi kata yang 3 teratas gitu loh. Dari kata positif Iya. tersebut, oke. Terus, tapi selain kata positif, ternyata ada persentase kata negatif yang melebihi dari kata positif tadi, kayak kata insult atau menyinggung. Hal ini tuh dikarenakan karena AHY itu pernah mengkritik mengenai kebijakan terkait demokrasi yang ada di Indonesia kayak gitu. Selain itu juga AHY pernah menyinggung mengenai soal ancaman gitu loh, ancaman pada demokrasi karena waktu itu ada upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat pada tahun 2021 kayak gitu. Selain itu, AHY juga pernah menyinggung mengenai kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum. Dia menginginkan adanya pembahasan terkait pentingnya menjaga keadilan dalam demokrasi. Oke, I see. Jadi selain ada kata positif, pasti ada juga kata negatif ya. Especially kalau di AHY ini sesuai dengan yang Agista bahas, yaitu sarkasan AHY yang mengenai demokrasi dan pemilu, benar ya. Nah, terus untuk kalau ditarik kesimpulan, AHY ini tweetannya lebih banyak yang negatif atau positif sih, Kis? Sebenarnya kalau dari presentasinya itu lebih banyak yang negatif kayak gitu loh. Jadi kayak berbanding terbalik sama yang tadi udah dibahas gitu loh. Jadi dengan brandingnya dia yang dari 20 kata teratas tadi kan banyak yang positif, Iya. tapi setelah kita analisis kok ternyata lebih banyak orang-orang yang memandang AHY ini negatif lewat tweetan tersebut. Iya. Gitu ya. Oke, buat yang terakhir ada analisis social networking yang akan dijelaskan oleh Agista lagi. Dila, Iya, sorry. saya. Oke, di dalam tweetnya Pak Hayat terdapat beberapa akun anonim yang menggunakan nama-nama aneh seperti @Cirebon, @Budi bukan Intel, dan @Hambo.
dan juga Oreon on Cream. Nama-nama ini mungkin mencerminkan keunikan atau identitas pemilik akun. Selain itu juga terdapat beberapa akun tokoh entah itu politik seperti Anies Baswedan, Prabowo, dan juga ada nama istri atau anak dari Pak AHY yang sering disebut dalam tweet. Beberapa akun juga terlihat menyertakan atau mention media berita seperti Kompas TV, TV One, dan SCTV. Tujuan mereka mungkin untuk menunjukkan atau membagikan berita dari sumber-sumber tersebut dan memiliki ketertarikan terhadap isu hangat yang sedang diperbincangkan. Dalam beberapa tweet terlihat pula nama-nama partai yang sering disebut dalam tweet mereka, seperti Partai Golkar, Demokrat yang mungkin bertujuan untuk membahas isu politik terkini yang sesuai dengan Pak AHY. Oke, sudah Bita. Nah, lucu banget nih. Namanya juga tokoh politik, banyak orang-orang yang berargumen ya pasti Iya, lewat betul. sosial medianya dengan akun-akun lucu atau kita sebut sekarang fake account. Ya, fake account. Ya, mungkin akun bodong ya mungkin Nah, ya. mungkin kata-kata negatif yang tadi Agisa sebutin itu sebenarnya berasal dari fake account ini. Iya. Jadi kayak masih kayak terikat gitu loh, ya. Betul, betul. Masih menyambung. Bahkan dari Sami sampai sekarang pun masih ya. Iya, dengan masih. analisis ini betul. Oke, setelah dari A sampai Z sekarang kita pasti punya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Agista. Oke, jadi kesimpulannya secara keseluruhan nih, dari data-data yang udah kita cari, sentimen publik terhadap AHY itu umumnya menjurus ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Oleh karena itu, AHY itu perlu melakukan strategi komunikasi politik untuk mengembalikan perspektif masyarakat kepada dirinya agar menjadi lebih baik. Oke. Jadi aku simpulin ulang ya. Dari Sami sampai Agista, penjelasan Agista di kesimpulan, cuitan AHY ini walaupun branding dan framingnya mencoba untuk menjadi salah satu tokoh politik yang positif, namun pada akhirnya dari hasil analisis lebih banyak orang-orang yang memandang AHY sebagai tokoh yang negatif kesannya melalui Twitter AHY tersebut. Betul teman-teman? Betul sekali. Oke, kita akhiri podcast Gov Insight dengan topik etnografi AHY. Terima kasih teman-teman udah nonton, terima kasih Sami, terima kasih Naura, terima kasih Dila dan Agista, dan operator kita ada dulu. Terima kasih. Dadah, thank you guys.